Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel. Untuk hari ini tanggal 15 Juni 2021 ya. Kita coba akan melihat dari penutupan kemarin IHSG di tanggal 14 yaitu di posisi level 6080 atau turun 15 poinan ya, di sekitar 0,25%-an. Jadi tipis sih sebenarnya ya. Kalau kita melihat dari pergerakan secara teknikal pun IHSG masih bertahan di atas MA5-nya. Masih cukup lumayan kuat ya. Walaupun kemarin sempat terendahnya di 6071 tapi mental kembali gitu kan. Nah, kalau kita lihat sementara ini kelihatannya IHSG pun masih akan tertekan gitu kan, dengan melihat kondisi dari Dow-nya sendiri tutup semalam itu sekitar minus 85-an juga ya, tipis juga. Ya mungkin kita IHSG akan mencoba level support di MA5 yaitu 6066 di antara di sini untuk MA5-nya, dan posisi resistnya yaitu 6189 untuk di posisi Bollinger Top-nya gitu kan. Saya sih perkirakan IHSG masih akan bertahan di atas MA5 untuk hari ini, yaitu tanggal 15 Juni 2021. Kenapa? Karena posisi masih didukung dari imbal hasil yield obligasi masih di bawah 1,5. Keduanya dengan melihat pasar komoditinya pun cukup mendukung untuk IHSG gitu kan. Komoditi kalau kita lihat di sini yaitu emas sendiri naik tipis walaupun masih di kisaran 1869 1870 antara di situ gitu kan. Dan nikel minyaknya masih bertahan di atas 71 gitu kan. Nah, terus posisi untuk komoditi lainnya seperti nikel sendiri plus 140-an semalam atau udah di posisi 18467, cukup lumayan gitu kan. Intinya bertahan, dan posisi timah dunianya pun 31700 sudah mendekati 32 kembali gitu kan. Jadi kemungkinan untuk saham-saham komoditi ada ya agak bertahan, tidak turun gitu kan. Itu yang akan membuat IHSG juga akan bertahan gitu kan. Keduanya dari imbal hasil yield obligasi juga masih cukup lumayan menarik. Jadi kemungkinan asing juga tidak akan keluar dulu sementara gitu kan, melihat dari kondisinya gitu kan. Walaupun untuk kemarin Senin gitu kan, kita melihat data dari perkembangan COVID gitu kan, kita sudah di atas 8.000 nih teman-teman ya. Kita harus udah ada warning. Kemarin kita antisipasi dari liburan lebaran itu kurang lebihnya 8.000. Jika di atas 8.000 ya masih sudah harus di kalau ininya sudah warning lah, lampu kuning, intinya perkembangannya udah cukup lumayan tinggi gitu kan, dari perkiraan maksimal 8.000-an gitu kan ya. Itu jadi kita antisipasi, kita lihat kondisi market yang masih cukup lumayan satu sepi untuk sekarang ya, karena untuk besok mulai hari ini malam ini sampai besok itu adalah rapat The Fed ya di sana gitu kan, memutuskan kapan dia akan menaikkan kembali suku bunganya dari 0, sampai 0,25 gitu kan. Nah, apakah akan ada perubahan atau masih tetap sesuai dengan targetnya, yaitu baru akan menaikkan suku bunga di tahun 2023 gitu kan ya.
Jadi perkembangan dari kasus COVID juga ini kan per kemarin ya tanggal 14 Juni yaitu bertambah 8.189. Jadi ini yang harus justru yang kita warning ini mungkin IHSG bisa turun dari sini ya. Investor akan memperhatikan kasus COVID, perkembangan kasus COVID di Indonesia sendiri gitu kan ya. Walaupun posisinya dari kita melihat Dow-nya tipis ya, minus 85 0,25 sama dengan kita ya, 0,25 ya minusnya ya Dow ya gitu kan. Kita melihat mudah-mudahan sih kita juga masih ada kemungkinan turun ke posisi 6.066 sebagai supportnya gitu kan di situ. Nah, teman-teman, kita melihat dari perkembangan ini, kita ada beberapa saham-saham yang kita sudah pilih ya. Di antaranya untuk LPKR nih ya. LPKR kemarin sempat naik tinggi sampai ke tertingginya 232. Dan tutup 197 gitu kan. Masih posisi sih 197 masih di atas support ya, di Bollinger atas ya, Bollinger topnya ya gitu kan. Kemarin ya maksudnya di resistnya yang 195 Bollinger topnya ya, dia mulai ada pergerakan naik gitu kan untuk si LPKR ini. Nah, LPKR masih cukup lumayan menarik diperhatikan. Dia sudah tapi kalau saya melihat gitu kan, tunggu posisi 200 break atau tidak. Kalau dia tidak bermain di atas 200 kembali, maka lebih baik jangan masuk ya untuk LPKR. Jadi tunggu break di 200-nya kembali. Kalau emang 200-nya break ya masih ada kemungkinan dia akan menuju 210 dan sampai ke balik ke atas, yaitu di atas 230-nya nantinya itu ya untuk si LPKR. Jadi perhatikan di 200-nya ngebreak atau tidak untuk hari ini. Kalau tidak ya jangan baik, kita tunggu aja. Walaupun emang ada support di 191 MA50-nya di sini dan posisinya kelihatannya kita lebih aman nunggu ya dengan kondisi yang masih IHSG masih lampu kuning dari kasus COVID-nya ya, yang merebak cukup lumayan sampai 8.189. Berikutnya ada Mari. Untuk Mari ini masih grupnya si Erick Thohir ya. Kemarin dia udah berapa hari ini sih konsolidasi terus dan mendekati ke MA10-nya. Kalau saya lihat cukup lumayan menarik gitu kan ya untuk si Mari ini. Nah, berapa hari dia coba menyentuh level MA10 mental, MA10 mental gitu kan. Hari ini pun saya sih sarankan tunggu posisi buy di 330 sampai 340, mungkin antara range buy-nya antara 330 sampai 340 gitu kan. Jika dia tembus di bawah 330 cut loss ya, intinya buang. Tapi jika dia break di atas 340 arahnya yaitu 376 kembali di resistnya gitu kan di sini. 379 376 lah intinya gitu kan, di antara itu gitu kan. Itu ada arahnya ke sana kembali ya untuk si Mari. Berikutnya ada Adaro. Adaro juga ini cukup lumayan menarik gitu kan, karena perkembangan harga batu baranya pun cukup bagus untuk Adaro. Sentimen positif untuk Adaro dari harga batu baranya yang pergerakannya masih menarik gitu kan ya, baru bermain gitu kan. Yang waktu hari Jumat yang naiknya cukup lumayan tinggi. Kemarin Senin sempat naik terus sempat turun juga karena posisi indeks gitu kan, tertinggi 1340, sempat terendahnya 1295 terus tutup di 1325 kembali.
Nah ini masih menarik untuk diperhatikan untuk si Adaro ya. Berikutnya ada batu bara juga sama, yaitu si Indi. Ini juga menarik untuk diperhatikan walaupun kemarin tutupnya ya semuanya sih hampir berbentuk doji semua ya untuk ininya ya, karena posisi sempat turun dan naik kembali gitu kan, tutupnya di tengah rata-rata. Ini saya sih sebenarnya lebih menarikkan si Indi ya daripada si daripada Adaro, karena dia masih posisi di bawah sekali ya, udah turunnya cukup lumayan gitu kan. Tapi kalau si Adaro sudah di atas 12.50 ya, tunggu kalau mau gitu kan di antara 13-an atau 12.80 gitu kan. Begitu juga dengan si Indi gitu kan. Kalau Indi kita bisa tunggu di kisaran 13.85 gitu kan. Kemarin juga sudah menyentuh 13.85, tutupnya 14.25 kembali ya. Kita tunggu antara 13.85 sampai 13.80, area buy sih antara 13.80 sampai 13.85 di situ ya. Lebih baik diperhatikannya antara kisaran itu. Nah, posisinya masih cukup lumayan menarik. Posisi kenapa? Karena posisi MA200-nya dia coba bertahan di atas MA200 nih ya. Berapa kali dari mulai sini mental. Ini juga tutup sempat di bawah tapi besoknya udah mental lagi ya. Itu untuk si Indi ya. Berikutnya ada untuk ininya Telkom juga ya, kalau saya perhatikan dia tutup sih udah di bawah MA10-nya. Jadi harus hati-hati untuk Telkom walaupun posisinya masih di 3410 ya. Nah, supportnya di berapa Telkom? Telkom posisinya support di MA50 sama MA25, yaitu di kisaran 3330 gitu kan, antara di sini gitu kan, 3330. Jadi perhatikan antara di situ 3330 sampai 3320 ya untuk supportnya. Kalau turun mungkin antara di situ untuk si Telkom. Tapi kalau melihat dari Bollinger mediannya ada di kisaran 3360 ya untuk si Telkom ini juga gitu kan. Jadi jika buy di kisaran 320 sampai 3360 ya, buy-nya antara kisaran itu. Nah, resistnya sendiri ada di posisi kalau MA5-nya 3450 ya, MA5-nya. Dia bisa berani breaking nggak di 3450-nya gitu kan. Itu ya teman-teman untuk Telkom. Berikutnya ada Bird nih, Bird ya. Bluebird ini menarik teman-temannya. Dia udah berapa lama itu dia turun kembali. Dan kemarin ada berita kan si pemilik menambah sahamnya kembali gitu kan ya. Jadi kemungkinan Bluebird ini sudah mulai menarik diperhatikan. Dan kemarin dia udah ada golden cross di sini yang antara MA5, MA25 sama MA10-nya golden cross. Jadi menarik untuk diperhatikan. Nah, volume juga sudah mulai mendukung untuk Bluebird ya. Nah, perhatikan support tutup kemarin kan 13.30, support ada di 13.10 ya. Jadi kalau dia mencoba level turun sampai 13.10 sampai 13 juga di situ antara MA50-nya 13 gitu kan. Ya menarik untuk diperhatikan untuk mencoba level di 13 sih menurut saya boleh ya buy di antara kisaran itu gitu kan. Itu untuk Bluebird, karena Bluebird ini cukup lumayan bagus sih ya kalau menurut saya. Asing pun menarik untuk masuk ke Bluebird gitu kan ya. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya ada
back posisinya kemarin dia tutup di bawah MA 200-nya yaitu di 97. Kalau saya perhatikan untuk back gitu kan, ini kisaran support kan di 95. Untuk di MA 10-nya kemarin 97. Ya kalau mau spekulasi buy itu di 95-an gitu kan untuk untuk backs-nya. Jadi di 95 MA 10-nya dia mencoba mental atau tidak gitu kan. Itu jadi spekulasi di 95 buy ya. Untuk backs 95 di sini, yang ini warna hitam ya di 95. Jadi ini akan mencoba mental kembali ke arah MA 200 atau dia akan bermain di bawah MA 200 gitu kan. Jadi tergantung kondisinya mungkin ya ini ya. Kalau dia bermain kembali di atas MA 200 itu cukup lumayan bagus, berarti arahnya udah mulai uptrend gitu kan. Tapi kalau dia di bawah MA 200 berarti dia masih kemungkinan ya kisaran di sini tidak banyak gitu kan. Itu ya untuk backs-nya. Perhatikan volumenya juga masih sepi sekali ya, kecil, tidak begitu banyak untuk kemarin 2 hari kemarin. Nah jadi perhatikan dulu untuk backs ini ya. Posisinya kalau mau spekulasi buy antara 95 ya gitu. Resistnya coba bermain antara di 100-an gitu kan. Itu ya untuk back. Berikutnya ada APLN. APLN sendiri posisinya kemarin saya lihat sempat naik sampai 168, tertingginya 168 dan tutup di 158. Kita sih sebenarnya menarik ya untuk APLN ini karena sudah mulai golden cross dan sini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Dia posisi dekat posisi support MA 200 juga, dia mulai mental. Jadi ini sudah mulai boleh diperhatikan. Jika teman-teman mau coba buy, saya sih sarankan di posisi 153 ya, itu di antara MA 10 gitu kan. Sabar saja intinya 153, coba tes di situ dulu. Di 153 untuk APLN ya. Untuk resistnya posisinya kalau dia kembali naik bisa nggak dia bikin 158. Kalau misalnya 153 dapat antara situ, dan dia kalau berhasil maka dia akan mencoba kembali di atas 160-nya gitu kan ya. Itu untuk APLN. Berikutnya kita lihat ada ASRI ya. ASRI pun kalau ASRI dia udah golden cross di sini dan tutup posisi di atas MA 200. Dia udah mulai mencoba break di atas MA 200. Mudah-mudahan sih hari ini dia mencoba di atas MA 200 bertahan gitu kan. Itu berarti ada kemungkinan dia akan bermain di atas MA 200 nantinya gitu kan. Berarti antara 210 nantinya sampai 220 ya. Ada resist di sana gitu kan. Nah, dia mencoba level itu dulu. Dia ini udah break di sini. Tapi kalau dia di bawah MA 200 maka dia kembali antara kisaran 187-an ya. Ada support di situ ya. Itu ya teman-teman ya untuk ASRI Alam Sutra. Berikutnya ada Tebik. Nah, Tebik posisinya yaitu mendekati ke support, di mana supportnya Tebik adalah di 2940 gitu kan. Ini kan tutupnya 3040. Tapi kalau melihat EMA 10-nya ada di 2940 ya. 100 perak ya di situ ya, support yang amannya sih 2940-an gitu kan di situ. Tapi kalau dia bertahan di kisaran 3000 aja gitu kan, itu spekulasi buy ya, intinya di antara 3000 menurut saya sih cakep ya, harusnya ya bisa mental kembali untuk Tebik ya kalau dia bertahan di atas 3000-nya ya. Dan resistnya masih di 3250-an, yaitu posisi di Bollinger Top. Atau bisa ada resist kecil di antara MA5 yaitu 3090 ya di situ ya. Itu untuk Tebiknya. Berikutnya kita melihat ada
Mr. Big BRI ini BRI ya, BRI pun kelihatannya akan mencoba, dia kemarin sempat turun sampai maksudnya di terendahnya yaitu 4280, tapi tutup berhasil di 4350 ya. Turun maksudnya di pas penutupan yang paling rendahnya ya, di penutupan sebelumnya 4280 dan tutup di 4350, sudah kembali naik dan dia masih akan mencoba breaking tertinggi yang kemarin di kisaran 4390 resistnya di situ ya. Jadi BRI kalau 4390-nya bisa diberikan 44-nya, berarti arahnya 4470 ya, antara di situ. Jadi coba lihat kalau 4390 berhasil diberikan, maka BRI akan kembali naik menuju ke 4470, 45 ya, nantinya 4500-an di situ. Berikutnya ada PPRO nih. PPRO, jadi teman-teman harus hati-hati untuk di PPRO, dia tutup di bawah, waktu itu kembali untuk ngebreak tapi nggak berhasil. Untuk PPRO dia di bawah EMA 10 gitu kan, tutupnya, jadi masih di 86 di MA 5-nya. Nah, dia mendekati ke MA 25 juga di situ. Jadi kalau mau beli ya, kalau dia break kembali 87, boleh spekulasi buy gitu kan, 8788. Kalau misalnya dia ini ada kemungkinan akan 94-an lagi, tapi tunggu sampai tunggu penutupan hari ini dia kembali break. Enggak, kadang-kadang dia kalau enggak iniin lagi tutupnya di bawah lagi ya. Kemarin juga sempat tertinggi ke 89 dan tutup di bawah kembali ya, posisinya tutupnya di 86-an gitu kan. Jadi hati-hati di sini untuk PPRO ya sementara ya gitu. Berikutnya ada INDX. INDX itu tanah laut ya, pelabuhan ini sebenarnya. Dia sudah mulai menarik untuk diperhatikan ya. Kemarin ini antara MA25 sama MA10-nya pun sudah mulai kelihatan mau menyilang. Jadi ada kemungkinan untuk INDX hari ini, kemarin tutupnya di 137 pas di Bollinger Top-nya ya. Nah, kemungkinan kalau hari ini berhasil break, ada resist kan di kisaran 144 sampai 149 ya. Itu kalau misalnya dia berhasil break 144 aja, dia akan bermain coba di sini sih 140 juga cukup lumayan kuat ya. Pertahanan nahan kemarin 140 nggak berhasil dibreakin, jadi 137 tutupnya. Cuma kalau break ya antara 145 dulu resist, dan jika berhasil antara 150-an ya untuk si INDX-nya ya gitu. Berikutnya kita lihat sudah ya, ini udah ini semua yang saya bahas, yaitu LPKR sudah, Mari sudah, Adaro sudah, INDX sudah, BEK sudah, PLN sudah, ASRI sudah, Tebik sudah ya, BRI sudah, PPRO sudah, Telkom dan Indi ya. Oke, mungkin teman-teman itu yang bisa saya bahas ya untuk ulasan-ulasan hari ini. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda, dan saya ingatkan kembali kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda. Jadi bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham ya, intinya ya. Jadi semuanya coba Anda analisa kembali apa yang saya ulas ini. Kalau emang sekiranya bisa untuk diikutin, ya silakan gitu kan. Semuanya resiko ada di tangan Anda ya. Ini hanya sebagai ulasan saja gitu kan. Itu aja mungkin teman-teman. Salam sukses selalu dan salam cuan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.